Halo, perkenalkan saya Dr. Gigi Teguh Budiarto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Perhatikan dan pahami karena ini penting untuk menambah wawasan kita. Check it out. Mengapa kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil itu penting? Alasannya adalah, pertama, ibu hamil memerlukan asupan gizi yang memadai selama kehamilan. Apabila ibu hamil memiliki kondisi gigi dan mulut yang tidak sehat, seperti gigi berlubang, tentunya akan menimbulkan rasa sakit saat mengunyah makanan. Hal ini berpengaruh pada nafsu makan dan berakibat pada asupan gizi yang kurang untuk janin. Alasan kedua, mengapa kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil itu penting adalah pada awal masa kehamilan, ibu hamil akan mengalami perubahan hormon, seperti hormon estrogen dan progesteron. Hal ini akan menimbulkan keadaan morning sickness atau keadaan mual dan muntah di pagi hari, yang tentunya apabila tidak mengetahui cara mengatasinya akan berpengaruh pada kesehatan gigi dan mulut. Selain itu, dengan meningkatnya hormon tersebut akan mempengaruhi terjadinya radang pada gusi, yang ditandai dengan pendarahan pada gusi saat menyikat gigi. Beberapa penelitian menyatakan bahwa ibu hamil memiliki infeksi gigi dan mulut selama kehamilan memiliki resiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah, serta memiliki resiko lahir prematur. Oleh karena itu, ayo, jangan kita abaikan kesehatan gigi mulut kita. Selain perubahan fisik, ibu hamil mengalami perubahan lainnya yang berpengaruh pada kesehatan rongga mulut, yaitu perubahan hormonal. Pada awal kehamilan, perubahan hormon ini akan memicu terjadinya morning sickness atau keadaan mual dan muntah di pagi hari. Hal ini akan mengakibatkan keadaan rongga mulut menjadi asam dan beresiko terjadinya gigi berlubang. Selain itu, respon peradangan tubuh akan meningkat terhadap faktor yang ada di rongga mulut seperti sisa makanan yang membentuk plak. Respon peradangan yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya gingivitis. Gingivitis merupakan kondisi di mana gusi mengalami pembengkakan dan mudah berdarah. Tidak hanya gingivitis, respon peradangan berlebihan mengakibatkan terjadinya granuloma gravidarum. Kondisi ini terlihat seperti lesi kemerahan dengan permukaan halus berbentuk bulat pada gusi. Paling banyak terjadi di area gigi depan. Kondisi ini umum terjadi pada trimester pertama dan akan mengecil setelah melahirkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak kondisi gigi dan mulut yang tidak baik terhadap kehamilan. Hati-hati loh bun, infeksi jaringan penyangga gigi dapat menyebabkan kelahiran prematur loh. Kok bisa? Ibu hamil sangat rentan mengalami gusi berdarah. Jika kebersihan rongga mulut tidak dijaga dengan baik, ibu hamil juga dapat terkena infeksi jaringan pada gusi dan penyangga gigi. Infeksi tersebut akan menjadi sebuah peradangan yang menyebabkan hormon prostaglandin meningkat. Apa sih hormon prostaglandin itu? Hormon prostaglandin adalah hormon yang bekerja mempertahankan serviks rahim, menebalkan struktur membran rahim, dan mengatur kontraksi dinding rahim. Hati-hati bu, hormon prostaglandin yang meningkat tentu berbahaya bagi bayi dan plasenta karena dapat menyebabkan bayi lahir prematur. Lalu, bagaimana cara menghindarinya bun? Berikut saya akan menjelaskan cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan. Yang pertama adalah dengan menyikat gigi dan flossing minimal 2 kali sehari. Sikat gigi dan flossing dilakukan minimal 2 kali sehari, setelah sarapan di pagi hari dan sebelum tidur di malam hari. Tujuan dari sikat gigi adalah untuk menghilangkan plak pada gigi, sedangkan flossing dilakukan untuk membersihkan sisa makanan yang tersangkut di antara gigi. Hindari penggunaan tusuk gigi ya bun, karena itu tidak direkomendasi oleh dokter gigi. Dengan melakukan sikat gigi dan flossing, gigi bunda akan menjadi sehat dan terhindar dari dampak buruk akibat keadaan rongga mulut yang tidak baik.
Lalu, bagaimana jika Bunda mengalami morning sickness? Jangan langsung menyikat gigi ya Bun, karena menyikat gigi sesaat setelah muntah akan mengakibatkan gigi mudah terkikis dan juga sensitif. Diharapkan setelah muntah, Bunda bisa berkumur-kumur terlebih dahulu dengan menggunakan larutan 1 sendok baking soda agar suasana rongga mulut yang asam menjadi netral kembali. Selain menyikat gigi dan flossing, Bunda juga harus memperhatikan diet makanan yang bergizi dan berimbang. Apa saja diet makanan yang mesti terpenuhi? Pertama, karbohidrat. Dapat berupa nasi dan makanan lain pengganti nasi seperti roti dan kentang. Kemudian protein. Bisa didapat dari bahan makanan seperti ikan, daging, tempe, tahu, dan juga susu. Vitamin A, B, C, dan D dapat didapatkan dari buah-buahan, kacang-kacangan, dan daging. Fluor dan kalsium bisa ditemukan pada makanan laut seperti ikan, udang, kerang, dan kepiting. Tatkala pentingnya juga, ibu hamil harus menghindari makan makanan yang manis dan juga lengket. Mengapa? Karena makanan tersebut diubah oleh bakteri menjadi asam yang akan merusak lapisan gigi, dan makanan lengket dikhawatirkan akan mengendap lama di rongga mulut, sehingga kemungkinan terjadi kerusakan gigi dan mulut sangatlah signifikan. Kemudian terakhir, saya akan menjelaskan hal yang perlu diwaspadai ibu hamil dalam melakukan perawatan gigi. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, pencabutan gigi. Pencabutan gigi pada ibu hamil sebaiknya dilakukan pada trimester kedua atau pada bulan keempat hingga ke-6. Itu pun jika kondisi kehamilan ibu memungkinkan. Kemudian yang kedua adalah penambalan gigi dan pembersihan karang gigi. Penambalan gigi dan pembersihan karang gigi dapat dilakukan selama masa kehamilan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan obat-obatan. Ibu hamil tidak boleh mengonsumsi obat sembarangan tanpa resep dokter gigi. Kemudian yang terakhir adalah prosedur X-ray atau ronsen. Sebaiknya untuk ibu hamil jangan dilakukan ronsen jika tidak dalam keadaan darurat. Demikianlah penyampaian edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Semoga ilmu ini bermanfaat dan dapat dibagikan dengan orang-orang sekitar kita. Sampai ketemu lagi di edukasi kesehatan gigi mulut lainnya. Dah.